Per 1 April 2022, tilang elektronik atau ETLE diberlakukan di ruas tol dalam kota. Tilang elektronik berlaku terhadap pelanggaran batas kecepatan dan batas muatan. Penindakan berupa sanksi tilang diberlakukan bagi kendaraan yang melebihi batas kecepatan di atas 100 km per jam. Selain pelanggaran batas kecepatan, tilang juga diberlakukan kepada pengemudi yang membawa barang melebihi muatan di dua ruas jalan tol, yakni Tol Jakarta Outer Ring Road atau JOR dan Tol Jakarta Tangerang. Sebelum berlaku per hari ini, Dirlantas Polda Metro Jaya menyebut penindakan terhadap kedua pelanggaran tersebut telah disosialisasikan selama 1 bulan terakhir, terhitung sejak 1 hingga 31 Maret. Tak cuma di Jakarta, tilang elektronik untuk pelanggaran kecepatan atau overspeed dan pelanggaran kapasitas muatan atau overload juga berlaku di tol Trans Jawa dan Trans Sumatera. Kendaraan yang melebihi muatan akan dideteksi dengan sistem weight in motion, sedangkan untuk batas kecepatan dideteksi dengan menggunakan speed kamera. Setidaknya ada 285 kamera pemantau yang bekerja selama 24 jam untuk mengawasi kendaraan di beberapa titik di jalan tol. Seluruh kamera tersebut terhubung langsung dengan 26 polda yang ada di seluruh Indonesia. Lebih jelas soal sanksi tilang elektronik di jalan tol, kita akan langsung tanyakan pada jurnalis Kompas TV, ada Francisco Donasiano di Karangtengah Tangerang dan juga Jinawi Rana di Semarang, Jawa Tengah. Saya akan ke Francisco terlebih dulu. Sisko, jadi tilang batas kecepatan ini berlaku per hari ini kah? Sudah betul di tempat Anda melaporkan saat ini? Mekanismenya seperti apa? Ya, sudah berlaku per 1 April 2022 atau per hari ini, Paskalis dan juga saudara. Namun kalau di lokasi tempat kami melaporkan pada saat ini adalah lokasi tempat untuk melakukan penghitungan batas barang ataupun kendaraan angkutan barang seperti itu yang akan dibawa muatannya di kawasan Karangtengah, Tangerang, Banten. Nah, terkait masalah untuk tilang elektronik sendiri, apabila kemudian kendaraan yang melintas melebihi kecepatan 100 km per jam nantinya akan dilakukan penindakan dan akan dikirimi oleh surat tilang. Nah, berbicara masalah surat tilang ini, apakah juga akan menyasar ke plat RFS? Inilah yang kemudian dijawab juga oleh Dirlantas Polda Metro Jaya, yaitu Kombes Sambodo Purnomo Yogo, menjelaskan bahwa tidak ada tebang pilih seperti itu dalam penegakan ataupun pemberian sanksi tilang, maka akan diberikan ke alamat masing-masing yang tertera di STNK, baik itu rumah pengendara ataupun juga instansi tempat plat kendaraan itu juga dikeluarkan atau dibeli seperti itu, Paskalis dan juga saudara. Lantas pertanyaan berikutnya, bagaimana kemudian apabila ada kendaraan dari luar kota, misalnya adalah kota Jakarta atau berplat nomor selain B, ini apakah akan dilakukan atau dikirimkan surat tilang? Tentunya iya, karena ini sudah berkoordinasi dengan sejumlah polda untuk nantinya adalah pengiriman surat tilang ke alamat-alamat tersebut. Untuk di Jakarta sendiri, pemberlakuan tilang elektronik yang berada di jalan tol ini ada di sejumlah atau 5 jalan tol, yaitu adalah tol dalam kota, Paskalis, kemudian adalah tol Jakarta Cikampek, tol Jakarta Cikampek yang tol layangnya yaitu MBZ, kemudian adalah tol Kunciran Cengkareng dan tol Sediatmo. Sedangkan untuk posisi kami adalah untuk masalah penindakan ataupun juga pemberian sanksi yang berada di jalan atau di kawasan Karangtengah, dan selain itu juga nantinya untuk pengecekan atau muatan barang akan dilakukan juga di tol lain, yaitu di tol Jakarta Outer Ring Road, di mana kemudian berapa kemudian nominal sanksi yang akan diberikan bagi kendaraan yang melanggar kecepatan kendaraan yaitu sebesar 100 km per jam seperti itu adalah Rp500.000 per kendaraan ataupun denda kurungan, pidana kurungan yaitu 2 bulan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, Paskalis. Nah, kalau kan ada dua sebenarnya, Francisco, untuk kecepatan dan juga untuk batas muatan. Nah, kalau untuk batas muatan bagaimana cara mengukurnya di kendaraan-kendaraan tersebut, Sisko? Kalau yang kami pantau memang saat ini kami berbicara kondisinya terlebih dahulu, Paskalis dan juga saudara. Di lokasi tempat kami melaporkan yang di Karangtengah ini memang biasanya digunakan untuk
tim gabungan, baik itu dari pihak pengelola dari jalan tol sendiri yaitu Jasa Marga, kemudian bekerja sama dengan pihak kepolisian, kemudian juga bekerja sama Dinas Perhubungan dan juga BPTJ. Nantinya apabila kemudian dilakukan operasional seperti itu Paskalis dan juga saudara di lokasi ini akan dilakukan penghitungan secara 2 tahap sebenarnya Paskalis. Pertama, kalau kami lihat di pintu masuk di depan kami akan dicek dulu secara dimensi. Apabila kemudian ada terdapat modifikasi dari pabrikan kendaraan tersebut dikeluarkan, maka tidak tanggung-tanggung dari informasi yang kami dapatkan juga dari pihak Jasa Marga Paskalis akan dilakukan pemotongan kendaraan tersebut di bagian yang dilakukan modifikasi. Sedangkan setelah dilakukan pengecekan atau dimensi tersebut Paskalis akan dilakukan pengecekan berikutnya, yaitu adalah pengecekan muatan barang. Nantinya apabila muatan barang ini berlebih juga akan dikurangi seperti itu. Apabila kemudian sanksi yang diterapkan kelebihan kelebihan barang ataupun juga over dimensi ODOL seperti itu, maka akan dikenakan sanksi Rp500.000 dan juga denda kurungan 2 bulan penjara. Paskalis. Baik, terima kasih Francisco melaporkan dari Karangtengah, Tangerang. Kita akan menuju ke gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Sudah ada Junawi Rana di sana. Rana, jadi berlaku di mana saja tilang elektronik tol untuk di kawasan Trans Jawa dan bagaimana mekanismenya? Ya, terima kasih Paskalis dan juga saudara. Ya, pemberlakuan tilang elektronik ini memang berlaku hari ini, rencananya pada tanggal 1 April 2022, di mana di sini sendiri masih belum ada pernyataan dari pihak terkait apakah di tol Semarang sendiri, terutama di tol Kali Kangkung, sudah diberlakukan untuk hari ini. Kemudian ada 2 jenis pelanggaran yang diberlakukan, yakni kepada kendaraan yang memiliki kelebihan muatan atau overloading, dan kemudian juga kepada kendaraan yang melebihi batas kecepatan maksimal yang telah ditentukan, di mana batas kecepatan maksimal yang telah ditentukan ini adalah tidak lebih dari 120 km per jam. Di mana di sini terdapat beberapa titik di ruas tol, terutama di Trans Jawa, yang menerapkan 285 titik CCTV atau pengawas kamera. Adapun di Jawa ialah ruas tol Jabodetabek, ruas tol Cipularang, ruas tol Padalenyi, ruas tol Jakarta Cikampek, ruas tol Paliman Kanci. Nah, untuk di Semarang sendiri beberapa ruas tol yang menerapkan tilang elektronik adalah ruas tol Semarang Batang atau Batang Semarang, kemudian ruas tol Semarang Solo, kemudian lanjut dari Semarang Solo, kemudian Solo menuju ke Ngawi, kemudian dari Ngawi menuju ke Kertosono. Dan semua kamera ini saling terhubung atau terkoneksi begitu dari seluruh jalan tol menuju ke 26 titik polda yang ada di seluruh Indonesia. Seperti itu Paskalis. Baik, terima kasih Junawi Rana melaporkan dari gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Dan sebelumnya Francisco Donasiano dari Karangtengah, Tangerang. Terima kasih teman-teman.